Tugas dan fungsi daripada bidang pengembangan kompetensi aparatur yaitu pengembangan kompetensinya sendiri itu apa sih Pak? Itu kalau menurut Perlan 10 2018 itu terdiri dari diklat Prakom itu akan dilaksanakan nanti di bulan. Kira-kira berkas-berkas yang dibutuhkan itu apa aja nih Pak untuk bisa mengikuti diklat Prakom ini? Nah, kepada teman-teman ASN, mangga silakan untuk mengikuti di aplikasi Spinter AI itu yang di LMS itu yang tiga pelatihan itu, karena itu kan pembelajarannya kan bebas, itu tidak harus di waktu jam-jam kantor. Saya juga mengikuti itu di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN Dermayu, selamat datang di Ayu Podcast, podcastnya ASN Indramayu. Saya Jasmi Aulia, Peralata Sumber Daya Manusia Aparatur, dan telah hadir bersama saya yakni Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Bapak Sodikin SAG MSI. Nah Bapak, sebagai garda terdepan nih dari bidang pengembangan kompetensi aparatur, sebenarnya tugas pokok dan fungsi dari bidang pengembangan kompetensi aparatur itu apa sih Pak? Ya, terima kasih Mbak Jasmi. Sesuai dengan peraturan Bupati nomor 17 tahun 2022 bahwa tugas dan fungsi daripada bidang pengembangan kompetensi aparatur yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan, pelatihan, sertifikasi, uji kompetensi, dan tugas belajar dan ujian dinas itu. Kemudian kalau fungsinya yaitu perumusan kebijakan di bidang pendidikan, pelatihan, sertifikasi, ujian dinas, tugas belajar, dan uji kompetensi. Kemudian melaksanakan pelatihan, pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, uji kompetensi. Itu Mbak. Wah, banyak sekali ya Pak ya. Yeah. Nah, untuk pengembangan kompetensinya sendiri itu apa sih Pak? Kita sering mendengar pengembangan kompetensi dan kompetensi. Sebenarnya kita apa sih sebenarnya kompetensi dan pengembangan kompetensi? Di dalam Perlan 10 nomor tahun 2018 bahwa kompetensi itu adalah pengetahuan, keterampilan yang bisa dilihat dan diukur serta dikembangkan untuk pengembangan ASN dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas jabatannya itu. Kemudian kalau pengembangan kompetensi itu sendiri adalah upaya dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi yang disesuaikan dengan standar kompetensi jabatan dan pengembangan rencana kebutuhan pengembangan karir. Nah, sekarang bidang pengembangan kompetensi aparatur sedang menyusun yang namanya kebutuhan kompetensi, yaitu HCDP atau dokumen perencanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur yang disebut dengan HCDP. Sekarang itu dalam rangka pemenuhan kebutuhan diklat itu terutamanya Mbak ya. Baik itu diklat manajerial, fungsional, teknis, sosial kultural, dan diklat pemerintahan itu Mbak. Nah Pak, apa sih Pak bedanya HCDP nih Pak dengan SKJ? Kalau HCDP itu kan dokumen perencanaan ke depan ya tentang diklat-diklat yang akan dilaksanakan di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu, khususnya bagi ASN yang ada di Indramayu. Itu mulai dari diklat manajerial, diklat teknis, diklat fungsional, sosial kultural. Kalau SKJ itu atau standar kompetensi jabatan itu kan jabatan-jabatan yang akan diduduki itu harus menyesuaikan dengan
disesuaikan dengan kompetensi sesuai dengan jabatannya itu seperti itu Mbak. Kalau HCDP ini periodenya sampai berapa lama Pak? Periodenya itu ada yang 5 tahun, 5 tahun sih. Tapi yang rencana kita lakukan itu adalah setiap tahun aja kita akan menyusun HCDP itu seperti itu Mbak. Berarti seharusnya memang untuk peraturannya itu 5 tahun ke depan ya Pak ya? Iya. Nah baik Pak. Untuk diklat sendiri ini ada berapa jenis diklat nih Pak? Diklat, macam-macam diklat itu kalau menurut Perlan 10 2018 itu terdiri dari diklat manajerial, diklat fungsional, kemudian diklat teknis, diklat sosial-kultural, dan pemerintahan. Diklat manajerial itu seperti diklat pelatihan kepemimpinan pengawas atau dulu diklat P4. Kemudian diklat pelatihan kompetensi administrator atau dulu PIM3, dan ketiga itu diklat PKN atau pelatihan kepemimpinan nasional. Kemudian diklat fungsional itu sendiri adalah diklat yang dilaksanakan bagi para pejabat fungsional ya gitu. Kalau diklat-diklat teknis itu diklat-diklat yang dilaksanakan dalam rangka untuk menunjang pekerjaan kita sehari-hari sebenarnya. Kalau termasuk juga dengan sosial kultural kan gitu kan. Nah, kalau diklat pemerintahan itu memang dia lebih spesifik kepada diklat-diklat yang memang untuk penunjang bagi ASN dalam rangka untuk pengelolaan kepemerintahan, seperti diklat kemarin yang kita laksanakan diklat kepamokrajaan seperti itu Mbak. Nah, prosedur dalam kita melaksanakan pengajuan diklat, atau kalau diklat manajerial itu kan BKPSDM lah yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan ASN yang belum mengikuti diklat-diklat manajerial, tapi dengan catatan ya seseorang itu harus sudah menduduki jabatan, baik itu jabatan itu misalnya eselon 4, eselon 3 dulu ya, atau eselon 2. Tetapi tidak menutup kemungkinan seperti staf atau pejabat-pejabat itu juga ya dia bisa mengikuti diklat-diklat tersebut Mbak. Gitu. Baik Bapak, kalau untuk syarat pengajuan dari masing-masing diklat itu berbeda-beda atau sama ya Pak? Ya, kalau untuk diklat manajerial itu tadi itu kewenangannya memang ada di kita di BKPSDM. Makanya ketika kalau diklat manajerial itu kan kita cuma melihat berapa sih pejabat yang belum didiklatkan dan yang sudah dideklatkan. Nah, nanti kita usulkan aja bahwa orang ini perlu dideklatkan seperti itu. Tapi usulan itu tetap kita ajukan ke pimpinan kan itu, ke bupati. Kalau diklat teknis itu sebenarnya yang lebih paham itu kan adalah SKPD, karena BKPSDM itu tidak akan paham tentang SKPD yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu. Contoh misalnya di BKPSDM di bidang PKA misalnya gitu. PKA itu kan yang sangat dibutuhkan sekali karena memang hari-hari dia melaksanakan diklat dan sebagainya, itu kan perlu dilaksanakan misalnya mengikuti diklat misalnya TOT misalnya gitu. Terus kita juga harus mengikuti diklat misalnya asesor, kemudian mengikuti manajemen talenta seperti itu Mbak. Jadi BKPSDM itu tidak akan tahu diklat yang ada di SKPD lain. Makanya untuk diklat teknis itu alangkah baiknya kalau misalnya SKPD itu yang mengusulkan kepada BKPSDM seperti itu Mbak. Nanti kita SKPD tinggal mengakomodir, mengusulkan sesuai dengan anggaran, kemampuan anggaran seperti itu. Berarti untuk teknis alur pengajuan diklat ini ada yang mungkin diajukan oleh kita dan ada juga yang mengusulkan sendiri ya Pak ya? Ya, kalau khusus untuk manajerial itu kita bidang BKPSDM, tapi kalau untuk teknis sama fungsional itu bagusnya seharusnya dari SKPD yang bersangkutan seperti itu. Contoh misalnya begini Mbak, diklat fungsional. Diklat fungsional itu kan kalau di dalam PRK 11 2022 bahwa seorang ASN atau pegawai itu ketika dia sudah menduduki jabatan selama 3 tahun, dia wajib itu didiklatkan, itu diklat fungsional. Kalau dia tidak mengikuti diklat itu, dia akan terhalang di kenaikan jenjang seperti itu. Jadi makanya
kewajiban-kewajiban SKPD yang mempunyai tanggung jawab terhadap japung-japung yang ada di bawahnya itu yang harus dia melaksanakan, yaitu tadi melaksanakan koordinasi, membuat formasi jabatan, dan juga sering koordinasi ke kita, ke BKPSDM kan gitu Mbak. Japung itu kan mempunyai di bawah tanggung jawab masing-masing unit pembina Japung, karena kan kita punya aturan keputusan Bupati tentang unit pembina Japung. Jadi contoh misalnya asesor itu ya, Japung asesor, SDMA, kemudian Pranata itu kan, Pranata SDMA itu kan di unit pembinanya kan ada di BKPSDM. Maka BKPSDM itulah nanti dia akan melaksanakan koordinasi ke instansi pembinanya tentang formasi jabatan yang akan kita usulkan, bahwa kami ini loh membutuhkan jabatan-jabatan mulai dari jenjang penyelia, ahli pertama, muda, madya, terus seperti itu ya. Seperti itu tuh Mbak, gitu maksudnya Pak. Berarti kalau misalnya untuk Prakom Pak, Prakom itu kan unit pembinanya kalau nggak salah statistik. Kominfo. Oh, Kominfo. Ya. Nah, nanti itunya ke statistik atau gimana itu Pak? Statistik itu instansi pembina. Instansi pembina ya. Instansi pembina. Berarti ke Kominfo. Ya, tahun ini kan kita insya Allah sebenarnya kita mengalokasikan 11 diklat Japung untuk Prakom. Nah memang Prakom itu kan ranah unit pembinanya itu adalah di Kominfo, ya di Kominfo. Nah instansi pembinanya itu adalah di BPS. Nah kemarin itu kita mencoba untuk melakukan koordinasi. Sebenarnya itu bukan kewenangan kita, itu ada di Kominfo. Kita melakukan koordinasi dengan BPS tentang pelaksanaan diklatnya itu, dan alhamdulillah diklat Prakom itu akan dilaksanakan nanti di bulan Agustus seperti itu Mbak. Tuh spill dibuat sobat ASN Dermayu kalau diklat Prakom bulan Agustus ya Pak ya. Siapin masing-masing untuk berkasnya ya Pak ya. Kira-kira berkas-berkas yang dibutuhkan itu apa aja nih Pak untuk bisa mengikuti diklat Prakom ini? Ya tidak perlu pokoknya nanti kita nunggu instruksi dari BPS saja kan gitu. Tapi yang jelas untuk tahun ini kita cuma ada slot 6 orang itu yang sudah didiklatkan, yang sudah diusulkan dan sudah dikirim nama-nama itu. Gitu. Berarti udah sesuai kualifikasi nih ya Pak? Berarti udah memenuhi slot ya Pak? Ya, ini untuk ahli jenjang terampil, ahli jenjang terampil. Nah Pak, di PKA sendiri ini kan ada aplikasi Bank Komayu dan si Pinterayu ya Pak, ataupun MLCC. Nah, itu tuh aplikasi untuk apa sih Pak? Bank Komayu itu kan merupakan aplikasi sebenarnya untuk mengupload sertifikat yang dilaksanakan oleh setiap ASN itu Mbak ya. Nah, dia diupload ke Bank Komayu. Nah, nanti di bidang PKA itu nanti akan memverifikasi lagi apakah ini sudah sesuai dengan jenis diklat yang dia ikutin atau tidak. Kadang-kadang mengupload ke Bank Komayu itu kan sebenarnya dalam rangka untuk peningkatan IP ASN. Cuman kadang-kadang ASN itu dia mengupload semua sertifikat itu kan. Secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Padahal IP ASN itu kan untuk yang teknis itu kan yang 1 tahun berlaku. Sementara kalau untuk yang sosial kultural itu kan 2 tahun. Ini kadang-kadang ya contoh misalnya sekarang penilaian IP ASN tahun 2023, dia dari 2019 itu dimasukkan. Itu. Nah, itu kan sebenarnya itu tidak perlu dimasukkan. Jadi yang untuk sosial kultural itu yang di tahun 2022, nah untuk yang teknisnya itu di 2023 itu Mbak. Nah, oleh kita nanti kita dianu lagi Mbak, diverifikasi. Setelah diverifikasi, nah nanti kita masukkan ke POM yang namanya tuh POM kompetensi. Nah, nanti itu akan langsung kita kirim ke CIASN seperti itu Mbak. Nah kalau si Pinterayu itu sebenarnya aplikasi yang dipakai oleh 2 bidang ini sebenarnya tuh. Kalau di bidang PKA itu LMS, kemudian kalau di bidang PKAP itu yang MLCC itu. Nah kalau di bidang PKA itu kan berisi tentang pelatihan ya Mbak ya, ada 3 pelatihan yang harus yang bisa diikuti oleh semua ASN kan gitu, yaitu tata naskah,
apa namanya tuh analisis jabatan, satunya IT. Nah, kepada teman-teman ASN, mangga silakan untuk mengikuti di aplikasi Pinter AI itu yang di LMS itu yang tiga pelatihan itu, karena itu kan pembelajarannya kan bebas, itu tidak harus di waktu jam-jam kantor. Saya juga mengikuti itu di luar jam kantor seperti hari Sabtu atau hari Minggu. Berarti itu lebih fleksibel ya Pak ya? Lebih fleksibel karena dia masuk dalam kategori tipe learning, flexible learning itu Mbak, seperti itu Mbak. Nah Pak, untuk perorangan ini diklat yang harus diikuti nih Pak untuk ASN di Indramayu minimal itu berapa JP sih Pak? Ya, di Perlan 10 2018 itu kan bahwa pengembangan kompetensi itu adalah hak setiap ASN, dan setiap ASN itu dia harus mengikuti diklat itu sebanyak 20 JP itu Mbak. 20 JP dalam ya, dalam 1 tahun itu kan Mbak ya. Nah, makanya kita ya sebanyak-banyaknya aja untuk mengupload sertifikat ke Bangkom Ayo itu kan. Iya. Berarti untuk teknisnya penguploadannya sendiri-sendiri ya Pak, masing-masing perorangan? Iya, masing-masing sendiri orang. Nanti kita verifikasi lagi di Bangkom Ayo itu oleh bidang PKA itu Mbak. Nah Pak, ngomong-ngomong tentang Bangkom Ayo nih Pak, banyak sekali keluhan terkait dari ASN kita, bahwasanya kayak misalnya mereka tuh udah upload banyak banget tapi yang terhitung cuma 1 gitu. Itu kenapa tuh Pak kendalanya Pak? Ya kan yang memverifikasi itu kan nanti kan kita kan cuma memverifikasi, setelah itu kan kita kirim ke CIASN. Nah, nanti teman-teman di BKN itulah nanti yang akan memverifikasi hasil daripada ini. Oh, ini tidak cocok, ini cocok. Kalau kita kan dari awal kan sudah oh ini tidak masuk ke jenis sertifikatnya, salah nih, harusnya ke sosial kultural, dia masuknya ke teknis. Ada lagi yang dia manajerial masuknya ke teknis kan. Nah, ini kita tidak akan verifikasi. Setelah itu kita verifikasi dan dinyatakan valid sama kita kirim ke CIASN. Nah, di CIASN itulah nanti yang akan memberikan penilaian lagi, itu seperti itu Mbak. Itu. Nah Pak, apabila ada ASN yang mungkin kompetensinya kurang nih Pak, untuk meningkatkannya itu bagaimana sih Pak tips dan triknya? Ya, sebenarnya itu kembali lagi kepada individu ya Mbak ya, karena kan yang namanya kompetensi itu kan kewajiban dari masing-masing personal PNS lah gitu. Ya. Contoh misalnya begini, Mbak Jesmi misalnya di bidang PKA misalnya, ternyata kok saya dalam menyusun HCDP itu kok kurang gitu misalnya, saya perlu diklat nih. Nah, diklatnya kemana? Ya mengikuti diklat HCDP itu kan gitu, yang di bidang PKA itu setiap tahun pasti ada itu. Nah, kalau pegawainya sendiri tidak mau meningkatkan kompetensi, ya jangan menyalahkan dinasnya. Itu kan kembali lagi kepada personalnya gitu, seperti itu Mbak. Iya, baik. Gitu. Nah Pak, menurut Bapak, semua ASN itu mempunyai kompetensi atau enggak sih Pak? Ya, kalau menurut saya semua ASN itu dia punya kompetensi, tinggal kembali lagi kepada individunya kan, seperti itu. Mau atau tidaknya. Kita paksa juga, kalau mereka tidak mau kan sama aja, namanya juga IPASN itu kan penilaian personalitas ASN, jadi kan dia bukan lembaga tetapi personal kan yang dinilai itu, seperti itu Mbak. Masing-masing individu. Iya, masing-masing individu. Nah Pak, terkait diklat nih Pak, pastinya kan nggak semua orang mau mengikuti diklat nih Pak. Iya. Karena terkendala misalnya banyak kerjaan lah dan lain sebagainya mungkin ya Pak. Nah biasanya dari bidang PKA ini kendala orang-orang yang nggak mau ikut diklat tuh apa sih Pak kendalanya? Kalau ASN atau PNS itu tidak mau mengikuti diklat itu ya sebenarnya kembali lagi kepada yang bersangkutan ya. Makanya di bidang PKA itu kan ada solusi, yaitu dengan cara mengikuti diklat flexible learning itu yang kita punya 3 pelatihan di LMS itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kenapa mereka itu tidak bisa mengikuti diklat klasikal itu kan, karena mungkin kesibukan gitu yang bersangkutan sehingga dia susah mengatur waktu. Makanya solusinya itu tadi diklat learning itu kan, seperti itu Mbak. Oh iya Pak, baik. Nah Pak, seberapa pengaruh sih Pak, karena kan diklat ini kan berpengaruh ke IPASN ya Pak ya. Semakin banyak diklat yang diikuti, maka IPASN per individu juga akan semakin besar. Nah, seberapa pengaruh sih Pak kompetensi ASN ini terhadap IPASN dan indeks sistem merit sih Pak?
Ya sangat berpengaruh sekali Mbak, kalau seorang pegawai itu kompetensinya dia tidak baik kan kompetensi itu kan tidak hanya diklat yang diikutin kan, apalagi yang termasuk IPASN. IPASN ini kan ada 4 dimensi yang dinilai kan, itu kualifikasi, kompetensi, hukdis dan kinerja. Kalau keempat-empatnya itu misalnya dia tidak terpenuhi, ya saya yakin SKPD mana yang mau menerima pegawai itu kan itu. Makanya kita berlomba-lomba untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan bidang yang kita gelutin kan gitu kan. Seperti di bidang PKA kan tidak akan mungkin dia akan menggeluti di bidang yang ada di PPI kan, seperti itu kan gitu. Makanya ketika kita menduduki masuk ke dalam bidang itu ya di bidang itu apa nih kebutuhannya. Makanya diklat teknis itu sebenarnya yang lebih paham itu adalah SKPD yang bersangkutan kan gitu. Bukan karena itu memang kebutuhan organisasi dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi ASN dan juga dalam rangka untuk meningkatkan nilai IPASN itu Mbak. Nah Pak, yang mungkin lagi hits-hitsnya nih, yang barusan aja dilantik nih Pak, itu kira-kira untuk diklatnya itu kapan ya Pak untuk P3K tahun 2024 ini? Iya, tahun 2024 PKPSDM itu untuk yang sekarang ini mengalokasikan sebanyak 416 peserta orientasi untuk P3K kan itu yang belum didiklatkan. Sementara yang kemarin dilantik sebanyak 1.753 orang itu memang belum kita usulkan anggarannya gitu Mbak. Seperti itu di tahun ini ya mudah-mudahan nanti mungkin di perubahan bisa diusulkan seperti itu Mbak. Tapi yang jelas dalam waktu dekat ini rencana pelaksananya itu di bulan April kalau tidak salah pelaksanaan orientasi P3K sebanyak 416 orang itu Mbak. Baik Bapak, untuk harapan bagaimana sih Pak harapan Bapak untuk ASN di Indramayu nih Pak? Ya harapan saya ya untuk teman-teman ASN ya mari kita berkompetensi dengan mengikuti kompetensi lah gitu seperti itu sesuai dengan bidang kita masing-masing itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kita sebagai ASN itu Mbak. Iya, memperkaya ya dengan ilmu pengetahuan dan kompetensi tentunya ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk waktu dan berbagi ilmu pengetahuannya nih Pak. Baik Sobat ASN Indramayu, jangan lupa untuk terus meningkatkan kompetensi diri, khususnya untuk PNS yang ada di Kabupaten Indramayu, dengan cara mengikuti diklat-diklat yang telah disediakan, atau bisa juga dengan mengikuti MLCC yang sudah disediakan dengan memilih tiga tema yang sudah disediakan ya. Kemudian dari diklat ini ada terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama diklat manajerial, diklat teknis, diklat fungsional, diklat sosial kultural, dan diklat pemerintahan. Baik Sobat ASN Indramayu, terima kasih.